Baik lagi di Generasi Mecin, masih dari Neo Soho Mall, Jakarta Barat, persisnya di Open Kitchen. Terima kasih Hachimitsu untuk makanan dan minumannya hari ini. Kenyang sekali kita. Ya, Nih, saya masih ada. Ini tajil Ini enak chicken banget katsu. nih, chicken katsu. Tajil terakhir. Sengaja disiapkan untuk terakhir, kan biasanya yang paling enak terakhir. Iya, save the best for the last ya. Sorry Ini ya, sebelum kita lanjut lagi ngobrol dengan para narasumber saya ada bocoran dari republika.co.id pengeluaran dana kampanye dari TKN dan BPN di pemilu kemarin. Ya, yang hasilnya 3 kali lipat lebih banyak keluar di TKN justru. Kita ada bocoran ini. TKN hampir 600 miliar ya. Sedangkan untuk BPN di 211,5 miliar. Hampir 300% gitu ya. 3 kali lipat ya. Itu banyak uangnya memang TKN. Banyak uangnya. Jadi wajar lah kalau menang ya. Iya, dengan hasil yang lebih banyak ya. Kopi gimana nih? Kedai kopi jelas nggak sampai segitu. Tapi silakan loh kalau masih mau menggunakan kedai kopi untuk memaintain kemenangan. Iya. Bagus. Ini saya promosi terus ya. Iya. Harusnya kita promosi ini. Tapi ini penting juga nih untuk mempertanyakan lembaga-lembaga survei yang kemarin sempat diragukan. Ya siapa itu yang diragukan? Ya ada, ya kan katanya. Bukan kedai kopi. Iya nggak tahu deh. Kenapa? Sebenarnya gimana sih soal quick count dan lain-lain yang sebenarnya baru tahun ini aja kayaknya agak diragukan. Tahun-tahun sebelumnya pilkada kayaknya nggak terlalu diragukan. Karena ada dispute kan satu gitu. Tahun 2014 kan ada beberapa lembaga survei yang berbeda. Ya. Tapi lembaga survei kali ini kan semuanya hampir bukan hampir lah. Semua lembaga survei satu suara. Ya. Jadi sebenarnya begini loh. Quick count itu datanya jujur, nggak bohong dia. Karena quick count ini hanya mencatat hasil penghitungan suara. Tapi quick count ini tidak bisa menghentikan atau tidak bisa meng-cancel proses pemungutan suara yang terjadi kalau memang terjadi kecurangan. Misalnya ada cerita tentang kecurangan gitu ya. Terus enumerator kami di lapangan tuh nggak bisa nih stop ya, pemilunya ini curang, nggak bisa begitu. Kita akan tunggu ya teruskan, hasilnya berapa itu kita tulis, temuannya kita laporkan ke KPU gitu. Jadi quick count ini hanya mencatat hasil akhir. Jadi kalau kemudian menunggu C1, saya sih yakinnya nanti C1-nya akan mirip dengan quick count karena proses C1 juga sama dengan quick count. Dia hanya mencatat hasil dari penghitungan suara yang ada di kertas plano dipindahkan ke C1. Nah, tapi kalau saya pribadi, saya lebih memilih untuk menghargai semua versi data yang ada sebelum pengumuman KPU. Jadi kan sampai hari ini ada versi exit polls, versi quick count, versi situng, bahkan versinya Pak Prabowo, itu harus kita hormati. Kan kita nggak tahu nanti hasil akhirnya apa. Dan apapun hasil akhirnya kan nanti ujungnya adalah di KPU. Nah, ini memang kompetisi yang panjang. Sampai nanti kronisasi atau sampai nanti pelantikan presiden di 20 Oktober, inilah kompetisinya. Nah, dalam sebuah kompetisi, setiap kompetisi itu pasti ada kecurangan. Hanya saja tidak semua pihak yang bisa menikmati kecurangan itu. Makanya ada wasit, makanya ada pengawas pemilu. Kenapa saya katakan demikian? Adalah pasti kecurangan itu. Contoh yang paling mudah, tangan Tuhan Maradona lah. Curangnya curang, tapi hasil akhirnya ya tetap Argentina kita hormati gitu kan. Argentina menang, Inggris tidak gitu. Nah ini mudah-mudahan saja Liverpool juara gitu. Kena jadi Liverpool ini. Jadi ganti nih. Kita balik lagi ke masalah. Jangan Liverpool ya. Saya Liverpool saya. Oh ya sama. Saya tersinggung ini, saya tersinggung. Oh tidak, jangan. Kita sebagai sesama warga Anfield harus saling mendorong. Jadi pemirsa, kita akan dengarkan lagi pembicaraan. Ini kesini kita ini gimana? Silakan. Nah tadi saya sedikit belum dijawab nih. Kalau misalnya tidak terpilih nih, misalnya tidak terpilih. Itu cocok nih. Mau tenang ya. Tenang pengen dengar juga. Pengen tahu aja. Karena kan nggak gampang loh siap kalah. Pertanyaan hampir semua orang yang nggak pernah WA aku tuh sampai WA nanya gimana hasil, gimana kepo, semuanya kepo gitu. Kalau tidak jadi ke kebon sirih, tetap di partai, tetap di politik, atau udahlah cukup sekali. Ini emang baru pertama kali kan dia ya? Pertama kali aku nyalek. Jadi kalau aku insya Allah akan tetap di dunia sosial politik. Insya Allah aku akan tetap di dunia sosial politik. Tetap aku bekerja dengan kerjaan aku sebelumnya, aku wira swasta mengelola klinik kesehatan. Selain itu aku juga sesekali syuting bila memungkinkan di entertainment, tapi aku insya Allah akan tetap di dunia sosial politik. Dan tetap stick di Nasdem. Tetap menjadi kader Nasdem. Putri?
Kalau aku memang dari bayi udah ada Dari di Golkar bayi, gitu ya kan, iya. mungkin dari dalam kandungan juga sudah ada di Golkar, jadi Iya, iya. mau udah kuning kalau di black ini darahnya kuning juga kayak, Iya, iya, iya. jadi tidak akan pernah pergi dari Golkar, insya Allah akan selalu belajar, berkarya di situ, berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi tentunya, dan kalau misalnya itu pengennya sekolah lagi sih. Sekolah lagi? Dan tetap mengurus usaha-usaha yang udah ada gitu, karena sebelumnya selama aku di OJK juga punya usaha-usaha di luar itu, jadi paling itu, dan sekolah lagi karena sekolah itu penting bagi perempuan. Oke. Karena Saya jadi tanya- perempuan harus pintar. Boleh. Terakhir. Ini dua-duanya nih buat para calon-calon Politisi legislatif muda kita. gitu. Politisi muda. milenial yang banyak dipakai, Millennials. kata milenial banyak dipakai. Apa sih yang paling ditakuti dari dunia politik? Masa Iya. sih nggak ada yang ditakuti dari dunia politik? Putri dulu deh. Takut ini nggak? Takut hilaf nggak? Takut korupsi nggak? Iya. Sebenarnya bukan ketakutan sih, ini sebenarnya aku merasa prihatin dengan praktek politik kita yang masih melihat perempuan itu sebagai makhluk setengah manusia gitu. Kenapa? Oke. Karena Oh, kayak Saya kita nggak ya? alhamdulillah Masih sih, kalau enggak. masih enggak, cuman masih ada stigma-stigma kayak misalnya aku oh dia jadi udah ada yang komentar bukan karena pribadinya tapi karena mesin politik ayahnya. Jadi mengesampingkan karya-karya kerja-kerja yang aku sudah lakukan. Terus sering banget denger Itu kayak beban berarti ya? sering banget dengar kayak oh dia jadi karena dia istrinya ini, selalu disangkut pautkan dengan itu, padahal banyak kadar-kadar perempuan yang sangat berkualitas sudah punya kontribusi banyak juga kepada pembentukan undang-undang tapi dilihatnya tetap sebelah mata. Dan praktek politik kita yang masih sangat maskulin dengan jam-jam rapat yang tentunya tidak bisa dibayangkan bisa sampai subuh gitu. Sedangkan perempuan juga harus membagi tugas antara di rumah sama di pekerjaan gitu. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya bukan ditakutkan, cuma menurut aku bisa didorong oleh kami para kader perempuan untuk lebih efektif dan efisien lagi ke depannya. Karena politik itu mestinya harus terbuka untuk semua orang. Dan dengan keterlibatan perempuan dalam kebijakan publik nantinya kebijakan publik akan lebih ramah juga kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh perempuan dan anak. Oke. Yang ditakutkan? Saya takutnya saya nggak punya modal Pak masuk ke politik. Jadi saya jadi host aja di sini. Meskipun sarjana saya Padahal politik udah ada saya modalnya itu. nggak ada ini. Ini Ini modalnya. Bisa saya nanti jadi ketua partai ini. Pak ada kembarannya Pak. Nah ini terakhir ya, ini karena penonton kita banyak anak muda juga. Apa yang menjadi concern untuk anak muda sih di politik sekarang? Maksudnya concern Apa ya concern yang mau diajak untuk anak muda diangkat dan Supaya diperjuangkan? mereka mau supaya mau bergabung ke politik Iya, dan tertarik. tidak Oke. tidak antipati terhadap politik lagi gitu. Kita harus ngasih tahu kalau kader-kader muda di partai ini adalah kader-kader muda yang memang kompeten seperti Putri, cerdas. Ada kader-kader muda yang idealis, banyak kok di partai-partai kita bisa lihat. Jadi politik sekarang ini politik yang bersih, politik yang idealis, politik yang kita nggak usah takut. Maksudnya kita harus optimis kalau kita semua sama-sama punya niat baik untuk memberantas korupsi. Itu jadi mungkin memberantas intoleransi juga ya. Jadi saya rasa itu yang perlu kita gaungkan ke masyarakat, ke teman-teman anak-anak muda, anak-anak milenial, kalau jangan antipati dengan politik karena politik sekarang ini politik yang bersih, politik yang idealis, politik yang berbeda dengan politik zaman dulu yang mungkin identik dengan hal-hal yang buruk dan negatif gitu. Oke, Putri. Kalau aku sih dari dulu kan pemuda tuh selalu jadi sumber perubahan di Indonesia kan, dari mulai zaman Sumpah Pemuda gitu, terus revolusi sampai sekarang Tokopedia, Gojek dan semua itu pemimpinnya ada anak-anak muda, foundernya anak-anak muda yang punya visi besar untuk Indonesia dan bagaimana mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang banyak gitu. Jadi begitu juga dengan politik, kalau misalnya anak muda apatis tidak mau ikut campur dengan urusan politik, lalu nanti siapa yang akan memegang tongkat kepemimpinan di negara ini, karena tentunya akan ada regenerasi yang harus beradaptasi dengan perkembangan zaman yang sekarang sudah sangat berubah gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya kita cuma bisa ngelihat dari luar, kritik sana sini tapi belum pernah tahu sistemnya kayak apa, sesusah apa sih di DPR, sesusah apa di eksekutif, kita sebenarnya nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau banyak yang bilang pemerintahan sekarang nggak bener, loh udah pernah coba belum jadi presiden, tahu nggak sih sulitnya seperti apa, sekompleks apa gitu proses politik yang ada di dalam. Jadi kalau aku sih pengen ngajak teman-teman untuk lebih peduli, lebih riset lagi kalau misalnya ada kabar A dibandingkan dengan B dan C, karena sekarang kan banyak kabar-kabar hoax di mana-mana gitu. Jadi jangan pernah punya pandangan one sided karena dunia itu sangat luas, Indonesia sangat luas. Jadi kita harus bisa mulai memilah-milah, mulai kritis dan nanti temuin solusinya bareng-bareng untuk semua masalah di negara ini. Oke, berarti kita tunggu kiprahnya di Kebon Sirih dan Senayan ya Mas Hendri ya. Kita tunggu 5 tahun lagi di 2024. Kalau misalnya masuk
akan bawa apa lagi untuk 5 tahun ke depan ya. Mas Hendri ada yang mau disampaikan lagi sebagai closing statement? Saya rasa sih, saya percayalah dengan para generasi muda ini. Yang paling penting adalah jangan pernah berhenti di kebinekaan. Karena kekuatan kita justru ada di tunggal ikanya. Ya. Jadi pada saat bangga akan kebinekaan, selalu ingat bahwa Indonesia itu tunggal ika. Kita sama-sama dan saya rasa kita wajib berdoa ya. Mudah-mudahan para pemuda-pemuda kita ini bisa membawa Indonesia ke ranah yang lebih baik dan pastinya generasi mesin tetap ada 5 tahun ke depan. Amin, amin. Oh ini acara ini, amin. Dan hostnya tidak ganti-ganti ya. Siapa tahu 5 tahun lagi menjelang pemilu saya akan interview lagi. Siapa tahu ini jadi narasumber. Oh iya. Kan? Siapa tahu mungkin dari muda, tapi gitu, saya nah. tidak masuk partai ya. Tidak masuk partai. Tidak Ya? masuk partai. Saya di luar aja jadi host aja. Oh. Saya takut Pak, nggak kuat iman saya kayak masuk partai. Oh iya. Udah Mas, jujur di awal. gitu. Wah, ini video ini akan jadi barang bukti kelemahan politik nanti saya nih. Oke, saya tutup aja sebelum makin melantur. Kita ketemu lagi di Generasi Mecin minggu depan ya. Dah.